Saya cuma ingin mengatakan bahwa justru saya ingin mengatakan Islam yang sesungguhnya, yang saya percaya, yang saya yakini, bukan semacam itu. Jelas sama, kita sepakat. Jelas. Karena itu saya ingin katakan, kalau ada yang seperti itu bukan Islam yang sesungguhnya. Itu adalah kelompok-kelompok radikal yang tadi terpengaruh oleh ajaran-ajaran para pemuka agamanya yang harus kita perangi bersama, Babe Haikal. Yang mengatakan bahwa Islam itu ditindas, itu Islam bukan itu dibunuhi. Islam radikal, itu orang gila, itu radikalisme, itu terorisme. Saya tanya Babe, ya, dia itu ketika melakukan bunuh diri, di kepalanya itu ajaran apa yang di kepala dia? Mana kita tahu, karena kita nggak pernah berjumpa dan berngobrol dengan mereka. Kalau begitu ya sama saja. Kalau Bang Armande tahu isi kepalanya melarikan ya diri. dahsyat. Enggak pasti. Kan kita ada pelajarannya. Jangan bilang ada pasti. Oke, enggak pakai kata pasti. Saya udah kasih contoh. Ada ini teorinya. Sebentar. Ini sebentar. Ada Saya ini teorinya. Sofyan. Dia ada ini teorinya. pelopor ISIS. Dia ini pelopor. Dan saya laporkan dia ke polisi. Dan saya katakan ini orang berbahaya. Dia telah menyiarkan begini. Itu kita tahu setelah kita duduk bersama. Dia menggunakan kata Islam tidak? Dia menggunakan ayat. Iya, itu kan saya bilang itu benar kata ya, kalimatnya. Makanya, tapi bukan untuk dana publik gitu loh. Kalau begitu ini kan persoalannya cuma bahwa kita sebenarnya sepakat. Anda cuma tidak setuju dengan saya karena menyampaikannya secara publik. Itu. Saya menunggu kalau gitu. Berarti membunuh semua menunggu orang. Babe Haikal sampai menyerang, ya, mengkritik para pemuka Islam di Indonesia yang terus-menerus mengatakan, nggak semua pemuka agama Islam, tapi ada banyak pemuka Islam yang terus-menerus mengatakan bahwa Islam ditindas, Islam dizalimi, Islam itu dibunuhi. Kalau Babe Haikal sampai sekarang, kalau nanti Babe Haikal sampai berani untuk mengatakan itu salah, saya menolak itu. Saya dengan setelah hati, acara ini saya tunjukkan ya, di rekaman ini. Misalnya siapa? Tapi bukan ranah publik. Misalnya siapa? Saya nggak mau ranah publik. Saya nggak mau menciptakan perbedaan baru. Loh, orang itu ngomongnya di ranah publik. Saya nggak mau menciptakan sebuah ekses yang baru yang ke belakang. Saya duga Anda itu tidak semua, gitu. Anda tidak sekian juta manusia, maka dengan membunuhnya itu adalah bahagian daripada rahmatan lil alamin. Orang Islam yang baik itu yang menjadi teroris. Buka Al-Anfal ayat 60. Datangkan kiai siapa, ustaz siapa, bahwa orang Islam itu haji jadi teroris. Jadi tiga musuh kaum muslim yang terbesar di Indonesia ini adalah Densus, BNPT, dan BNN. Ini adalah musuhnya kaum muslimin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kalau benar-benar demikian, bahwa sesungguhnya sholatku, amal ibadahku, dan hidup matiku adalah untuk engkau lillahi rabbil alamin, kamu akan berusaha untuk menjadikan negara ini negara Islam, berlakunya syariat Islam. Mati apa kamu kalau mati bukan Islam? Mati apa kamu? Wahai yang tentara, wahai yang polisi, wahai yang pejabat, mati apa kamu kalau nanti? Contohnya itu saja, tidak usah jauh-jauh. Demi Allah, saya bersumpah, saya tidak akan meminta bantuan rezim zalim Indonesia, apalagi mengemis kepada rezim zalim Indonesia untuk cabut cekal saya di Saudi Arabia. Kalau kami yang adu domba, laknat kami ya Allah, azab kami ya Allah. Tapi kalau ternyata Jokowi dan rezimnya dan Pak polisinya, mereka yang zalim, mereka yang mengkhianati rakyatnya, mereka yang menyebabkan Indonesia sengsara, laknat 7 turunannya ya Allah, azab 7 turunannya ya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya menjadi Jokowi. Setuju? Siap turunkan Jokowi. Siap turunkan Jokowi. Siap lancarkan Jokowi. Takbir. Siap turunkan Jokowi.
Apa pantas pojok mondok di istana? Siap keluarkan dari istana. Siap hancurkan. Takbir. Siap serbu istana. Siap serbu istana. Siap ambil alih kekuasaan. Takbir. Yang serius atau negara yang serius melakukan lockdown itu ya hanya khilafah untuk menjaga nyawa manusia. Jadi yang penting itu kita serius dulu di negaranya. Khilafah yang paling serius menjaga nyawa manusia. HTI itu teman-teman Hizbut Tahrir menyampaikan lockdown itu ajaran Islam. Tapi dengan adanya khilafah semua jadi lebih mudah. Jadi kalau sekarang Indonesia tidak mampu melakukan lockdown karena ekonominya lemah, rapuh, ya jangan salahkan khilafah, ya salahkan kita lah yang menggunakan sistem kapitalis, kita yang menggunakan sistem demokrasi Pancasila, itu yang disalahkan. Kok khilafah disalahkan, kok pejuang khilafah disalahkan, aneh gitu. Kalau khilafah punya kemampuan dia mengolah sumber daya alam, tidak disalahkan kepada asing dan asing, gitu loh. Kita setuju, prinsip HTI kita setuju. Prinsip HTI kita setuju. Prinsip HTI kita setuju. Prinsip HTI kita setuju. Khilafah harus tegak. Khilafah harus tegak. Khilafah harus tegak. Khilafah harus tegak. Nah, cuma yang jadi persoalan bagaimana cara menegakkannya. Nah, disinilah FPI mengajukan proposal khilafah, tesis khilafah. Pajak ini telah membuat masyarakat pribumi tergusur. Ya, ini kerjaan pemukanya sebenarnya, otaknya sebenarnya awalnya Jokowi, terus terang aja. Jokowi itu benih-benih sepihaknya masih ada. Itu watak PKI yang suka aksi sepihak. Mau bukti? Libur 1 Juni. 1 Juni itu adalah Pancasilanya PKI. Sekarang kan 1 Juni libur nasional kan? Kapan dibahasnya? Dibahas dengan siapa? Nggak boleh dong, negara ini bukan negara palao. Negara bukan negara pribadi, bukan negara punya kamu Jokowi, negara kita. Tahu-tahu 1 Juni libur, Pancasilanya tahu. Pancasila yang kelima itu adalah ketuhanan, ketuhanan nomor 5. Ini adalah Pancasilanya Marxis. Tapi apa, udah libur, yang nentukan presiden, sepihak. Sikap aksi sepihak itu watak kader komunis. Nggak mau musyawarah, seenak perutnya aja, itu dia kan ngurus negara. Negara kan memang bukan muslim semua, tapi muslim kan mayoritas. Masanya gara-gara mengakomodir yang minoritas dianggap tidak ada, kurang ajar betul. Harus diberhentikan jadi presiden kalau begitu. Bahkan saat ini rezim zalim Indonesia masih berusaha meminta kepada kerajaan Saudi Arabia agar mencegah saya hingga pelantikan presiden ilegal pada Oktober 2019 yang akan datang. Ya, saya sebut presiden yang akan datang, yang akan dilantik pada bulan Oktober tahun 2019 adalah presiden ilegal. Karena hasil dari pilpres curang dan zalim. Catat dengan tinta emas, sebenarnya kita, rakyat dan bangsa Indonesia, telah memenangkan pilpres tahun 2019. Tapi sayang, sejuta sayang, kemenangan kita dirampas secara zalim, curang, dan brutal oleh kekuatan rezim yang culas dan licik ini, saudara. Tapi jangan putus asa. Insya Allah kita akan atur strategi kembali. Insya Allah kita kembali tancapkan niat dan bulatkan tekad untuk mengatur strategi juang ke depan, untuk kita rebut kembali kemenangan kita yang dirampas, yang dirampok secara curang, secara licik, secara culas, secara zalim, secara... Bapak Ibu sekalian, lihat nggak spanduk itu? Al-Quds aja mau terapkan khilafah. Indonesia, biar mereka yang bahas. Ntar kalau Anda bahas, makar. Lapar, makar siang, makar malam, makar subuh, makar pagi, namanya sarapan. Khilafah, Al-Quds. Endingnya bakal begitu, Pak. Jadi Islam memang sekarang digenjet, digojlok, dihina, dinistakan, dibully. Dia nggak tahu bahwa cara-cara dia seperti itu justru akan membangkitkan Islam. Ini viral di luar kan, Facebook kan,
Sini. Lo lihat ya. Cara-cara kalian menyudutkan umat Islam justru akan membangkitkan kemarahan umat Islam. Dan Anda tidak akan pernah tahu rasanya bagaimana kalau umat Islam sudah marah. Kalau saja ulama-ulama yang tergabung dalam 212 mengeluarkan fatwa jihad, habis kalian, habis kalian, habis kalian, habis kalian. Takbir! Sering sekali orang mulai bilang kepada saya belum bicara, panitia dipanggil, itu Haikal jangan kampanye. Saya katakan dimanapun saya berada, tugas saya cuma satu, membuat Jokowi terkapar. Kalau jadi Hindu, jangan jadi orang India. Kalau jadi Islam, jangan jadi orang Arab. Kalau jadi Kristen, jangan jadi orang Yahudi. Tetaplah jadi orang Nusantara dengan adat budaya Nusantara yang kaya raya ini.